Shalom, Bapak Ibu, selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kelas pembelajaran Sema Adonai pada hari Selasa 30 Januari 2024. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia, selamat siang bagi Bapak Ibu yang berada di Jerman, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di Amerika. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membuka terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tatamu saat ini. Kami percaya Bapa, Engkau akan mengurapi kami satu persatu di Zoom Sema Adonai, dan bahkan teman-teman yang sedang mengikuti siaran live kami, biarlah Bapa Engkau urapi mereka di dalam nama Yesus, dan tolong ya Bapa berkati setiap teman-teman yang mengikuti acara ini ya Bapa, agar kami mendapatkan pelajaran yang memperbaharui karakter kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau mengurapi Bapak Pendeta Daniel. Engkau mampukan dia Bapa untuk menyampaikan isi hatimu. Demikian juga Ibu Aling yang menjadi moderator kami. Tuhan juga tolong dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel Ruh Krisno. Salam, selamat malam. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga sehat ya Pak, luar biasa. Puji Tuhan, baik semuanya. Luar biasa. Iya, baik. Baik, amin. Baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Dipersilakan. Iya. Shalom semuanya yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar karakter dan karunia dan karisma. Saya gabung jadi satu di sini supaya kita bisa mempelajari bersama-sama. Dan pada waktu itu kami juga sharekan di Pasundan Menyembah pada waktu itu di orang-orang Sunda, dan kami belajar bersama-sama. Saudara, sebagai acuan kita akan membaca terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12 ya. Saya akan membacakan hal itu, saudara boleh menyimak masing-masing. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka.
sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum lebih jauh kita bersama-sama belajar akan hal ini. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah di mana kami melakukan segala aktivitas. Tetapi hari ini kami memilih juga waktu yang terbaik. Kami gunakan untuk kami juga duduk di dekat Engkau, di hadirat-Mu, untuk kami boleh sharing akan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama. Dan mari Tuhan, Engkau memberikan kepada kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran. Tuhan juga pakai kehidupan kami, dibukakan mata hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberi roh hikmat, pengertian, dan wahyu, sehingga apa yang di dalam kebenaran firman-Mu kami mengerti. Dan pengertian akan kebenaran firman-Mu, maka itu yang membebaskan kami, yang menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga semua karena Engkau, bukan karena hamba-Mu. Biar roh Tuhan bekerja atas kami, baik dimanapun kami berada, dan semuanya di dalam agenda Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti sudah sering ya mendengar dan belajar tentang karakter, tentang karunia, dan juga saya tambahkan tentang karisma. Ketiga hal ini itu sangat sekali terkait hubungannya dan seakan-akan tidak bisa kita pisahkan. Sebab kalau kita hanya menonjol di karakter kita tanpa ada karunia dan karisma yang dari Tuhan, maka pasti kurang bagus. Demikian juga kalau yang menonjol hanya karunia, ya nanti kita juga kurang bagus. Bisa-bisa kita bisa seperti orang yang paranormal atau dukun Kristen dan sebagainya. Dan demikian juga kalau kita hanya karisma saja, ya, tapi tidak memiliki karakter yang baik dan tidak ada karunia di dalamnya, maka segala sesuatu kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Maka pada malam hari ini, menurut waktu Indonesia, kita akan belajar bersama-sama. Sebagai dasar acuan kita tadi di dalam 1 Korintus pasal 10. Saudara, kita disuruh kembali mengingat kilas balik betapa umat pilihan Tuhan, satu-satunya bangsa
yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan, dan mereka yang pertama kali bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan yang benar, sehingga di luar mereka adalah kafir, karena pada waktu itu mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, di luar daripada bangsa Israel atau umat orang Yahudi. Dan saudaraku, betapa Tuhan begitu mengasihi mereka. Bahkan Tuhan izinkan mereka di tanah Gosen, di tengah-tengah kelaparan dunia, kesesakan dunia, kegoncangan dunia pada waktu itu. Tuhan khususkan satu keluarga ini yang dikasihi Tuhan, yang menjadi cikal bakal bangsa Israel sampai sekarang ini. Tuhan khususkan mereka di tanah Gosen dan menikmati kelimpahan, menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Tetapi saudaraku, pada zaman di mana Yusuf sudah tidak lagi memimpin di tanah Mesir dan dipanggil oleh Tuhan, dia meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Kerajaan Mesir berubah. Ada Fir'aun yang kedua, firman Allah mencatat, yang tidak mau tahu siapa sejarah Yusuf dan sebagainya. Dan akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang harus diproses Tuhan, diperbudak oleh Tuhan, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun lamanya. Dan sampai akhirnya jeritan mereka didengar oleh Tuhan. Dan dalam cerita sejarah mencatat, mereka akhirnya dibawa Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan di situ sejarah mencatat, dia disertai Tuhan dengan luar biasa. Ketika mereka sedang ada di pinggir laut, bagaimana mereka harus menyeberang laut, sedangkan di belakang ada tentara Mesir yang hendak membinasakan mereka. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka dengan cara laut itu terbelah. Mujizat terjadi dengan dahsyat. Dan bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah lautan. Coba bayangkan kalau kita melihat laut, tiba-tiba laut itu kering. Keringnya tidak semua. Keringnya hanya sebatas seperti jalan. Maka kita juga pasti akan terkagum-kagum dan mengerikan. Karena di samping kanan kirinya adalah air, tetapi ditahan oleh kuasa Tuhan. Dan singkat cerita mereka lolos, diselamatkan Tuhan. Bahkan dalam perjalanan mereka selama 40 tahun, Tuhan hadir dengan tiang awan, Tuhan hadir dengan tiang api. Pada waktu malam, pada waktu siang tiang awan. Tuhan begitu mengasihi. Ketika orang Israel menjerit, pengen minum, Tuhan bisa buat air keluar dari gunung batu. Ketika dia pengen makan minum, Tuhan buat ada mana setiap hari. Bahkan ada daging yang dikirim oleh Tuhan. Nah, mereka menikmatinya, mengalaminya. Tetapi kalau kita membaca apa yang disimpulkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ini, tetapi mereka tewas di padang gurun. Sebab apa? Banyak hal yang dilakukan oleh mereka. Saudara, mereka mendengar suara Tuhan langsung. Mereka melihat kuasa Tuhan langsung. Mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban sudah sering terjadi. Tetapi karena bangsa Israel ini dibilang
tegar tengkuk, keras kepala. Mereka tidak tahu diri. Mereka memiliki karakter yang tidak baik. Maka sekalipun mereka menerima karunia daripada Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Tapi mereka mati dengan sia-sia. Bahkan generasi orang tua yang berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang hidup, yang masih tersisa hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, sangat mengerikan. Sebab itu kita betapa pentingnya di akhir zaman ini, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Karena tadi firman-Nya berkata, ya, semua ini ayat 11 telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita mengingat seperti Simon Petrus, betapa dia selalu punya semangat, ya, karismanya dia, ya, lebih dari yang lainnya, ya, tegas. Dia berkata bahkan sekali-kali aku tidak meninggalkan Tuhan, tidak akan ini, itu. Tetapi apa yang terjadi dalam malam di mana waktu Yesus ditangkap, belum terjadi pagi hari, Simon Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Betapa mudahnya kita sebagai manusia, kalau kita tidak belajar memiliki karakter yang baik, maka di ending hidup kita bisa jatuh, bahkan bisa membuat kita binasa. Ingat Yudas Iskariot, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Maka saudara, kita belajar di sini karakter, karunia, dan karisma itu penting dalam kehidupan kita supaya kita bisa membawa hidup kita nanti ketika menghadapi akhir zaman, kita sudah siap dan kita ingat dan kita tahu firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di sini nanti kita akan belajar. Saya tekankan di sini tentang karakter nanti ya. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, di sini saya memberikan sesuatu bahan bagi kita supaya terjadi ada keseimbangan. Kalau di situ ditulis hanya antara karakter, iman, karunia, dan nanti juga saya gabung dengan karisma. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dulu antara karakter dulu ya dengan karisma. Ya, saya akan singgung sedikit. Nah, saudaraku, kalau karisma itu berpusat pada diri sendiri, kebanyakan begitu. Kalau karakter itu berpusat pada proses. Demikian juga dalam diri kita kalau ada karisma, apalagi juga kita menerima karunia, maka itu semua pemberian daripada Tuhan. Kita dimampukan untuk kita membawa diri kita bagaimana menjadi gaya hidup kita. Karisma berorientasi sukses, sedangkan
karakter itu berorientasi tentang bagaimana progresnya. Ya. Karisma itu bersifat sementara, sedangkan karakter bersifat permanen. Maka saudaraku, karakter inilah bagaimana jiwa kita dibentuk, bagaimana keadaan kita, itu nanti yang akan menentukan, yang membawa kita, apakah kita nanti berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya punya prinsip yang saya pegang dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu jelas Rasul Paulus berkata demikian. Mungkin ada ajaran yang lain yang menyatakan bahwa mau kamu berbuat dosa, mau kamu berzina, mau kamu mencuri, mau kamu membunuh, kamu tetap selamat. Saudara, itu pemahaman yang berbeda. Tetapi kalau ini dari yang saya terima dan dapatkan, artinya ini bukan untuk diperdebatkan ya. Sebagai wawasan kita, saudara boleh memilih, sebab di dalam Tuhan kita ada free will, ya, hak kebebasan untuk kita mengambil keputusan. Respon kita semuanya tergantung kita. Kalau saya memang cenderung mau belajar memiliki karakter yang dimana karakter kita itu benar-benar takut akan Tuhan. Bukan karakter kepribadian kita ini yang sembrono, ya, semau kita. Makan, minum, gak usah berdoa, kemana-mana tidak perlu Tuhan, apa saja sudah dapat dinikmati. Ya, itu tergantung dan terserah bagaimana kita mengambil sikap, mengambil keputusan dalam tindakan hidup kita. Tetapi malam hari ini kita akan belajar, kalau kita mengandalkan hanya berdasarkan karisma, itu sifatnya sementara. Kalau karakter itu permanen, kalau karisma bisa membuahkan daging, bisa membuat kita, ya, sedangkan karakter membuahkan karunia. Nah, beda ya. Saudara, jadi kalau kita memiliki karisma, itu bisa membuahkan kedagingan. Kalau kita merasa diri kita oke, lebih cantik, lebih ganteng, merasa lebih kaya, merasa lebih sukses, itu nanti akan berimbas di karakter kita, akan ketahuan, kepribadian kita akan tahu. Nah, sedangkan kalau kita tahu bahwa karakter itu, kalau kita bisa membentuk karakter kita dengan baik, maka bisa membuahkan karunia, ya, dan membawa kepada karisma yang baik. Nah, kalau karisma memunculkan ego, sedangkan karakter bisa memunculkan menjadi, kalau kepribadian kita baik, membuat kita sadar diri dan rendah hati, tidak sombong. Tetapi kalau karakter yang jelek, tentunya yang membawa kepada hal yang tidak baik. Nah, saudara, kita harus mengerti dalam hidup kita ini, ya, suatu karakter kita, maka itu diawali dari bagaimana kepribadian kita di dalam self development, di mana pengembangan diri kita ini tergantung, itu bisa terjadi, bisa bertumbuh, bisa berkembang, itu tergantung di mana di lingkungan kita. Dimulai dari lingkungan keluarga, bagaimana, maka karakter itu akan terbentuk. Kita dididik seperti apa?
Ya, seperti Ibu Teresa pernah bilang ya, bahwa kalau kita dididik dengan cercaan, dengan hinaan, maka karakter orang tersebut maka bisa memiliki karakter yang tidak baik. Sehingga dia akan menjadi minder, bisa menjadi pemarah, dan sebagainya. Masih banyak hal yang lainnya. Kalau kita dididik dengan diktator, dengan kekerasan, maka membuat kita memiliki karakter kita susah diatur. Maka karakter yang muncul kalau itu negatif, maka membuat orang itu bisa keras kepala dan akhirnya bisa memiliki sifat balas dendam. Bahkan bisa menjadi orang yang pembunuh berdarah dingin. Karena dari tempaan, dari pengembangan diri, kepribadian daripada karakter tersebut atas lingkungan tersebut. Tetapi kalau di lingkungannya diajari bagaimana bisa bersyukur, bagaimana bisa berterima kasih, nah bagaimana bisa mengasihi dengan hal-hal yang baik, maka saya percaya dalam pengembangan diri seseorang, maka karakternya pasti baik, karakternya pasti bagus. Nah, saudaraku, maka di dalam karakter ini, itu muncul yang namanya ada perilaku kita bagaimana, sikap kita bagaimana, perkataan kita bagaimana, dan pola pikir kita. Itu semua muncul bagaimana kita sedang masuk di dalam karakter kita di lingkungan kita. Nah, saudaraku, maka dalam keseimbangan hidup kita, kita perlu karakter yang baik. Maka karakter kita dalam pengembangan hidup kita, maka kalau kita menjadi orang percaya, maka perlu ditambahkan yang namanya ada iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau memiliki perilaku, sikap, perkataan, pola pikir yang baik, maka kita harus masuk di dalam pola kita hidup di dalam kekristenan, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dibutuhkan dimulai daripada iman kita. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita melihat firman Tuhan, saudaraku, kalau di dalam Yesus katakan, ya, atau di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kalau saya mulai baca dari ayat yang ke-30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku, kalau kita ingin supaya karakter kita dalam pengembangan diri kita dari perilaku, sikap, perkataan, pola pikir, ya, supaya nanti hidup kita menjadi fokus, ada tujuan yang baik, ya, dan sesuatu yang memberikan otoritas dalam hidup kita, maka di situ kita perlu yang namanya hidup kita dibangun dalam iman kepada Yesus. Kalau kita orang Kristen. Sebab tadi saya katakan, kalau kita tetap di dalam firman Tuhan,
Tuhan berkata kita adalah murid-Nya. Dan kalau kita murid, Tuhan akan membawa kita supaya kita ini mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Sehingga tatkala kita percaya kepada Yesus, maka saudara nanti pasti akan ketemu ya bagaimana kita mendapatkan ada visi dan misi ya di dalam hidup kita ini, di dalam mengasihi Tuhan. Ya, ada banyak hal yang Tuhan inginkan. Kita melayani Dia, kita mengasihi Dia, ya, kita menyembah Dia, kita memuji Dia di dalamnya dari itu. Dan ada nilai-nilai yang sangat luar biasa, ya, sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita bisa munculkan dalam kehidupan kita ini, ya, suatu konten yang membawa kepada kita bisa dilihat orang bahwa kita ini adalah orang Kristen, kita ini adalah miliknya Yesus. Nah, selain itu, maka di dalam keseimbangan hidup kita antara karakter, iman, karunia, kemampuan, sebab kita tahu karunia itu dari Tuhan, adalah suatu the gift from God, ya, suatu pemberian, hadiah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita hidup punya iman, kita memiliki karakter kepribadian yang baik, bahkan ketika kita dikasihi karunia yang daripada Tuhan, sehingga kita akhirnya bisa bertindak, bisa berbicara, ya, bisa melakukan apapun, inteligensi sosial, maka kita akan punya nilai tambah yang lebih berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, pada waktu itu, dalam kisah Daniel, ada Abednego, ya kan? Ada 3 orang itu. Dia memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Daniel juga. Ya, mereka memiliki Sadrah, Mesak, Abednego, memiliki sesuatu yang berbeda, kemampuannya, kecerdasannya, ya. Karena apa? Tuhan memberikan karunia kepadanya, Tuhan memberi kemampuan kepadanya, bahkan ditambahkan dengan karisma yang daripada Tuhan. Sehingga orang-orang di zaman Raja Nebukadnezar, mereka akhirnya segan, bahkan raja pun bertobat istilahnya, karena melihat Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mati di perapian. Saudaraku, ini suatu hal yang sangat penting bagi kita, yang menjadi elemen keseimbangan kita. Maka antara karakter, iman, karunia, plus dengan karisma, itu harus seimbang, ya, supaya di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi berkat, ya, kita menjadi seorang yang memiliki kapasitas personal capacity, ya, ada kapasitas pribadi di mana kita bisa menjadi seorang leadership, kita bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan kita menjadi berkat sebab kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemecah masalah, problem solving. Kita menjadi orang-orang yang bisa membantu orang yang bermasalah. Maka di sini dibutuhkan keseimbangan. Sekali lagi, antara karakter, iman, karunia, dan ditambahkan karisma, sehingga akan menjadi pengaruh yang besar di dalam hidup kita. Selanjutnya, saudaraku, kita melihat berikutnya. Saudaraku, kalau karakter kita kecil di dalam lingkaran itu, artinya berarti sesuatu hal kalau tidak ada karakter yang baik, walaupun saudara punya iman yang besar, saudara memiliki karunia yang dari Tuhan, ya karunia apa sajalah,
ya, dan ditambah dengan karisma yang Tuhan beri bagi kita, kalau karakter kita ini kecil, maka kalau kita melayani Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya dan tidak didukung oleh karakter yang baik, hanya iman kita, mungkin karunia kita yang menonjol. Saudara lihat, contohnya adalah kasus Simpson. Kita tahu Simpson, dia memiliki karisma, karunia yang Tuhan berikan. Bahkan dia percaya akan apa yang Tuhan sudah berikan, dikhususkan hidupnya. Saking percayanya dia, saking dia memiliki keberanian, singa pun dilawan. Tapi sayang sekali karakternya tidak baik. Bahkan di dalam kitab itu tidak ada satupun disebut nama Tuhan sepertinya. Kalau tidak salah. Dia hanya berjalan dengan keadaan daripada karunia dan karisma. Dia yang menonjol, tapi karakternya tidak baik. Dia punya iman karena dia punya tugas. Tugas dia hidup supaya membuat gara-gara kepada orang Filistin. Tetapi dia bangga dengan dirinya. Bagaimana dia mudah mengambil istri orang tanpa bertanya dengan Tuhan. Apakah ini rencanamu Tuhan? Apakah ini kehendakmu Tuhan? Tidak. Dia asal comot aja untuk punya istri. Sehingga terjadi masalah. Bahkan di akhir hidupnya, dia jatuh di tangan seorang pelacur. Yang dimana akhirnya dia membuka rahasia hidupnya. Dan akhirnya dia menjadi buta dan menjadi bulan-bulanan pada waktu itu oleh tentara Filistin. Nah, saudaraku, maka inilah perlu dalam hidup kita, karakter kita nggak boleh seenak kita ya. Karakter kita harus baik. Jangan memiliki karakter pola pikir hidup yang tidak baik. Mentang-mentang kita sudah menjadi orang Kristen, mentang-mentang kita punya karunia, punya karisma, punya skill, punya talenta, multi talent mungkin, tapi jangan kita memiliki karakter yang tidak seperti Kristus. Pasti nanti pelayanan kita nggak baik. Nah, di sini pelayanan bisa tidak didukung oleh kesaksian hidup. Artinya jelek. Bukan hanya kita dalam pelayanan saja. Misalkan saja kita di dalam pekerjaan. Saudara mau pinter seperti apa? Atau saudara bisa melakukan apapun. Tetapi kalau karakter kita kecil tidak baik, pasti kita akan tidak disukai orang. Kita bisa dikucilkan, bahkan kita bisa dikeluarkan. Karena apa? Kita nggak nurut peraturan yang ada. Kita semaunya saja. Mau masuk kerja, nggak masuk kerja. Sama seperti kita menjadi orang Kristen, mau ibadah, terserah kita, nggak terserah kita. Seakan-akan kita ini merasa hidup ini kita yang punya. Padahal kita harus tahu, kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Kita sudah dibeli, ditebus oleh karena Yesus di kayu salib. Sebab itu karakter kita harus berubah. Jangan semau kita di akhir zaman ini. Berhati-hatilah kalau antara karakter, iman, karunia, dan karisma kita nggak seimbang, lebih kecil, saudara boleh koreksi, nanti ujung-ujungnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Ujung-ujungnya kita bisa marah, kesaksian hidup kita tidak baik. Nah, selanjutnya di situ, saudaraku ya, kalau dikatakan bahwa karakter kita besar, lebih gede, ya, lebih menonjol, tapi kalau iman, karunia, dan karisma kita ini misalnya kecil, ya, kita nggak kuat secara iman, tidak memiliki kemampuan, maka dalam hidup kita juga akan
terjadi satu hal yang nggak baik. Kalau dalam pelayanan, maka kita tidak menjadi berkat, karena kita hanya mengandalkan apa yang ada dari jasmani kita, mengandalkan dari kehidupan kita. Kalau kita misalkan kita ini hidup, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, bekerja keras, membanting tulang, karena kepandaian kita, karena kita mampu, kita bisa, sehingga kita bekerja terus. Masalah Tuhan tidak usah, bahkan kita merasa ini karena kekuatanku, aku menjadi kaya karena aku menjadi berhasil karena aku. Nah, kalau seperti ini, maka saudaraku, kita bisa tidak menjadi berkat. Yang dilihat karakter kita berarti sombong. Nanti kita bisa angkuh, serakah. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, imannya kecil, maka yang menonjol itu nanti egonya, ya sifat-sifatnya yang lebih tidak baik itu akan lebih menonjol. Bahkan juga yang membuat kita jadi batu sandungan. Orang melihat kita sudah nggak mau, karena apa? Selalu bukan menjadi history maker, tetapi menjadi troublemaker. Nah ini, kalau orang yang menjadi troublemaker di mana-mana. Saya ada jemaat yang saya boleh bimbing, saudaraku. Udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun. Karena sudah ada lebih dari 10 tahun. Tidak berubah. Dia mengandalkan dengan dirinya sendiri ke sana kemari. Ya pindah ke sana, pindah ke sini, akhirnya balik lagi. Karena menurut dia, tidak ada yang bisa membuat dia langsung sukses, langsung kaya. Karena apa? Dari kepribadiannya, dari karakter dia, di mana dia kumpul, maka di situ menimbulkan masalah. Saya heran. Bahkan sampai akhirnya dia ditinggalkan oleh suaminya. Pergi merantau. Nah, saudaraku, maka berhati-hati, kita tahu sendiri, maka karakter kita bagaimana. Jangan karakter kita tidak menonjol atau bahkan lebih menonjol, juga pasti ada sisi yang perlu kita ketahui. Maka perlu keseimbangan antara iman, karunia, dan karisma kita, karakter kita ini. Sehingga kita akan menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Nah, selanjutnya, demikian juga kalau misalkan kita karakter kita besar, iman kita besar, ya, maka kalau kita tidak mau mengejar, ada orang kan yang penting aku jadi Kristen, nggak usahlah aku mengejar karunia, nggak usah, aku sudah seperti ini sudah enak, ya. Tapi sebetulnya kalau itu di hadapan Tuhan, maka kita belum optimal loh saudaraku ya. Maka Tuhan mau kita benar-benar menjadi orang percaya ini, memiliki karakter yang baik, memiliki iman yang kuat, yang besar, ya, dan antara karunia dan karisma itu juga besar. Sebab kalau kita bisa seperti itu, maka hidup kita sungguh indah. Saudara nanti bisa alami yang terjadi. Kalau karakter kita baik, kita disukai orang, kita punya iman, maka kita bisa melihat, kita berjalan dalam supranatural, ditambahkan karunia-karunia, apa yang manusia tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan beri bagi kita, sehingga menggenapi, menyempurnakan. Yang seharusnya orang itu sudah berteriak-teriak minta tolong, ketika ada kita baru berdoa saja, tiba-tiba ada mujizat. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Maka karunia tidak bisa kita abaikan, dan termasuk karisma yang ada. Karena semua itu pemberian dari Tuhan. Kalau yang kita hidupi ini bukan karena diri kita lagi, tapi karena ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, maka ketika seimbang, maka semuanya akan optimal dan luar biasa. Dan selanjutnya, saudaraku, demikian juga kalau karakter kita
belum baik, ya kecil, bahkan kita nggak memiliki kapasitas iman yang besar, tapi kita hanya punya mengandalkan karunia. Ada orang mengejar karunia, tetapi karakternya jelek. Tetapi dia sebentar-bentar kalau di gereja dia oke, menyala-nyala rohnya, semangat. Tapi setelah keluar, dia nggak punya iman. Doanya dia mungkin ragu-ragu. Apa benar ya? Apakah bisa ya? Aduh bagaimana ya? Sampai di luar gereja sudah bingung lagi. Sehingga masalah lagi. Sehingga dia berubah akhirnya menjadi marah. Percuma aku jadi orang Kristen, percuma aku mengikut Tuhan. Sampai hari ini begini terus. Padahal dia yang salah. Dia hanya mengejar karunia dan karisma. Maka kalau kita hanya mengejar karunia, berbahaya. Kita bisa jadi sombong rohani. Bahkan kita bisa menjadi dukun Kristen kalau misalkan itu, kalau tanpa karakter. Tapi apalagi kalau nggak ada iman, juga nggak bisa seperti tadi. Kita hanya seperti malaikat ya di dalam gereja, tapi di luarnya kita malah jadi setan. Wah, itu nggak benar itu. Atau mungkin istilahnya ya, kita kan sukanya, banyak orang punya, kalau karakternya yang berbeda gitu ya, dia punya sukaan itu rame-rame. Kalau ke gereja rame-rame, dia senang kalau ada orang rame-rame. Nah, sehingga dia akhirnya membuat semangatnya bertambah, ya senang sekali. Tapi ketika dia di rumah, ternyata membuat masalah. Seorang di rumah itu tidak tenang, tidak damai sejahtera, yaitu karena dia hanya mengejar kesenangan yang bagi dia di dalam gereja. Tapi tidak sampai dia harus jaga, pelihara, baik iman dan karakternya juga harus seimbang. Sehingga ketika dia di gereja maupun di luar gereja, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau tidak didukung oleh karakter yang baik, hanya fokus pada kekuatan diri sendiri, kita ya, maka pelayanan berpusat pada diri sendiri. Nah, kalau kita demikian juga dalam hidup kita, nggak ada karakter yang baik, kita hanya dengan egosentris kita, maka akhirnya lama-kelamaan dia dengan diri kita sendiri. Kita nanti akhirnya kekuatan kita sendiri, dan akhirnya kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik, terobosan tidak ada, karena imannya kecil, karena dia hanya mengejar tetapi nggak mendapatkannya, dan akhirnya frustasi, sampai di rumah marah, dan di dalam pekerjaan juga nggak beres, dan sebagainya. Maka ini perlu kita cermati. Selanjutnya, nah saudaraku, kalau kita memiliki karakter, ya, tapi iman kita kecil, karunia kita besar, ini juga kurang pas. Kalau misalkan juga karisma kita juga besar. Karena apa? Di dalam kekristenan, hidup kita, itu iman itu penting. Saudara, iblis itu sangat senang tatkala melihat orang Kristen mengalami gugur dalam imannya. Dia paling tidak suka kita setia kepada Tuhan. Dia paling tidak suka kita takut akan Tuhan. Maka sasarannya dia buat supaya iman kita lemah. Kalau iman kita lemah, nggak kuat, ya nanti akhirnya sama, kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Cenderung kemanusiaan kita lebih menonjol. Ya, sehingga kita bisa kehilangan arah dan tersesat. Ada banyak orang yang mengejar karunia saja, mengejar karisma, ya, tetapi dia tidak landasi dengan kebenaran firman.
imannya tidak besar, sehingga akhirnya dalam hidupnya bisa kehilangan arah. Karena beda tipis antara orang yang mendapat kuasa dari Tuhan, karunia dan karisma dari Tuhan, dengan yang tidak. Dalam dunia ini beda tipis. Kita ingat kisah bagaimana pada waktu Musa disuruh Tuhan untuk membuat segala sesuatu. Ada tulah sampai 10 tulah. Tetapi pada waktu itu orang-orang yang ada di kalangan Firaun juga bisa membuat yang sama. Tetapi pada waktunya, kalau itu dari Tuhan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saudaraku, kita belajar di sini sehingga karakter, karunia, karisma boleh menonjol, tetapi iman kita jangan sampai kita tenggelamkan. Penting iman itu. Sebab iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena dengan iman, kita bisa melihat yang ada menjadi tidak ada. Karena dengan iman, kita juga bisa melihat yang tidak ada menjadi ada. Itulah mukjizat. Apa itu yang ada menjadi tidak ada? Misalkan punya penyakit, tiba-tiba bisa sembuh total tanpa medis. Itu karena iman. Kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada mukjizat terjadi, tiba-tiba ada orang menolong kita. Kita butuh uang, tiba-tiba Tuhan kirim uang melalui orang yang tidak kita kenal, atau dan lain sebagainya. Kita bisa melihat yang terjadi di sekeliling kita. Sebab itu, jangan sampai kita membuat iman kita kendor, tetapi semuanya baik. Selanjutnya, maka di sini dalam kesimpulannya, antara karakter, iman, karunia, dan saya tambahkan karisma, maka itu harus benar-benar seimbang, harus benar-benar kita bisa atur dengan baik, sehingga pelayanan kita menjadi efektif, pelayanan kita menjadi berkat, hidup kita menjadi terang dan garam dunia, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi jawaban, hidup kita bisa menjadi jalan keluar. Karena apa? Kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita, ada iman yang kuat, dan Tuhan memberikan kepada kita menerima karunia dan karisma. Kalau kita bisa alami dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang termasyhur, orang-orang yang ternama karena Tuhan. Dan akhirnya Tuhan boleh pakai kita jadi berkat, bukan hanya bagi keluarga, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Kiranya itu bisa membawa kita masuk dalam hal yang luar biasa. Nah, saudara, karisma dapat membuat seseorang mencapai puncak kesuksesan. Karunia dan karisma. Tetapi hanya karakter yang dapat membuat seseorang tetap bertahan di puncak kesuksesan itu. Maka di sini dalam endingnya adalah bagaimana ketika kita sedang sukses, bagaimana kita sedang mengalami hal yang baik, adakah kita goyah? Maka di sini harus dibutuhkan karakter, iman, karunia, dan karisma itu bersama-sama dengan baik. Nah, saudaraku, maka kita harus mau melewati proses hidup ini. Ketika Tuhan dewasakan kita, ketika Tuhan proses di karakter kita, jangan sampai kita tidak mau diproses Tuhan. Jangan sampai kita tidak menggunakan iman kita dalam hidup ini. Jangan sampai kita kehilangan karunia yang Tuhan beri dan karisma yang Tuhan beri. Maka semuanya harus kita bawa dalam diri kita.
Semua harus dikembangkan dengan baik, dengan dasar acuan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan sombong, kita tidak akan dibuat orang yang munafik, orang yang memberontak atau menyangkal, orang yang meninggalkan Tuhan, tidak. Sehingga apapun keadaan dunia ini bisa kita atasi karena kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Yesus, dan kita percaya di dalam diri kita ada karakter Kristus, memiliki iman di dalam Kristus, dan Tuhan yang memberikan karunia yang luar biasa. Dan sehingga karisma kita adalah karisma yang berbau harum, bukan yang berbau busuk, tapi sesuatu yang membawa bau harum. Pelayanan kita adalah pelayanan yang membawa berbau harum. Kehidupan kita yang membawa berbau harum di lingkungan kita. Karena Tuhan mau kita hidup supaya kita menjadi berkat. Nah, saudaraku, selanjutnya, karakter atau watak adalah sifat yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup yang lain. Nah, di sini setidaknya tentang antara karunia dan karisma kita bisa pahami, ya. Dan kita akan banyak belajar di sini tentang karakter, karena karakter ini itu terus-menerus, karena karakter ini kita peroleh bagaimana pada saat kita sedang dalam proses, sedang di dalam menjalani kehidupan ini, yang terus-menerus, yang tidak pernah bisa berhenti, sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan. Dan karakter itu bisa berubah dalam sekejap. Karakter itu bisa berbeda dalam sekejap, maka perlu kita jaga. Ada orang yang bukan karena niat jahat, tapi karena tiba-tiba dia berlaku jahat, kesempatan atau hal yang apa, tiba-tiba dia mengambil kesimpulan membunuh orang. Tiba-tiba dia mengambil kesimpulan mencuri. Tiba-tiba dia mengambil kesimpulan memberontak. Dan itu karena dimulai dari karakter seseorang. Kalau karakter kita baik, saudaraku, pastilah tidak akan mempengaruhi kita yang jelek, yang buruk, yang bagus menjadi jelek. Pasti tetap kita pertahankan. Sebab itu, mari kita belajar. Berikutnya, ada banyak hambatan-hambatan atau kendala di dalam pembentukan karakter. Ya, di situ comfort zone atau comfortable zone, di mana kalau kita sudah merasa ada di titik zona nyaman kita, itu juga bisa menghambat pembentukan karakter kita. Saudara, generasi A atau generasi X dengan sampai generasi Z sekarang ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Bahkan saya bisa melihat sendiri dari anak saya sendiri. Kalau kita dulu orang tua nyuruh apa, langsung kita lakukan. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang kadang ya, tetapi dilakukannya tidak dalam sekejap itu. Tiba-tiba mungkin lihat HP dulu lah, atau apalah, tahu-tahu belum dilakukan. Kalau zaman dulu betapa kita takutnya untuk mengerjakan itu di hadapan orang tua, maka kita segera lakukan. Tetapi generasi sekarang beda. Maka apalagi kalau kita dalam zona nyaman. Orang kalau dalam zona nyaman sudah merasa punya, sudah merasa sukses, sudah merasa, nggak mau diganggu, nggak mau diatur. Nah, ini salah satu kendala pembentukan karakter. Tetapi yang saya himbau di sini, tujuannya adalah
bagaimana kita masuk dalam pembentukan karakter ke arah Kristus. Artinya, kalau kita sudah ada di zona nyaman, tiba-tiba ada tantangan hidup. Siapkah kita menghadapi? Masihkah kita punya iman tadi? Masihkah kita percaya? Masihkah kita juga ada di dalam Tuhan, saudaraku? Karena sekali lagi, hati-hati dengan zona nyaman kita, supaya tidak mengubahkan akan pembentukan karakter kita. Yang kedua, resisten, sebenarnya resistan tulisannya, resistant to change. Jadi kita percaya, ya, bagaimana kita boleh bertahan terhadap perubahan yang ada. Kita melihat dunia sekarang berubah drastis. Contoh waktu di Jakarta, ketika tiba-tiba muncul yang namanya zaman ojek online, wah, orang-orang tukang ojek semuanya protes, semuanya pada demo. Tetapi segala sesuatu zaman yang sekarang nggak bisa dihindari. Karena sudah zaman internet, sudah serba zaman digital. TV pun sekarang sudah TV digital. Sampai di desa-desa pun mereka harus berusaha untuk mencari alat atau punya TV digital. Karena apa? Sudah zamannya perubahan. Nah, bagaimana dengan zona kita? Saudara, pembentukan karakter dimulai juga bagaimana, apakah kita tahan dalam perubahan. Saudara, misalkan contoh bagaimana keadaan yang ada di Amerika, bagaimana keadaan yang ada di Eropa, keadaan yang ada di Indonesia. Semua kita punya peradaban yang berbeda-beda, peraturan yang berbeda-beda. Dengan adanya kepemimpinan presiden yang baru, ada aturan baru, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba itu yang di hadapan kita tidak sesuai atau berlawanan dengan firman Tuhan? Misalkan contoh, sekarang yang namanya kawin sejenis sudah dihalalkan. Bagaimana dengan kita? Apakah karakter kita akan mengikutinya? Sedangkan di dalam iman kekristenan kita, Tuhan tidak suka. Atau hal yang lain. Bahkan kalau kita melihat sekarang, anak-anak sekolah aja, yang sekolah internasional ya saudaraku, itu ada toiletnya itu sekarang ada 3. 1 toilet untuk pria, 1 toilet untuk wanita, dan 1 toilet untuk yang dua-duanya. Artinya, bagaimana kepribadian mereka? Kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang dunia sedang digiring untuk depopulasi. Dunia sedang digiring. Itu mungkin bagus caranya bagi manusia, bagi dunia. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Manusia takut kalau penduduknya banyak, dunia penuh. Tapi sebetulnya bagi Tuhan, Tuhan yang bisa mengubah dan memegang kendali. Tapi bagaimana dengan kehidupan kalau terjadi perubahan dunia yang tidak sesuai dengan firman, maka karakter kita juga akan dibentuk di situ. Siapkah kita? Seperti tadi orang-orang Israel, dia nggak tahan. Dia ada percabulan di situ, dia menyembah berhala di situ, padahal dia ngerti Tuhan, kenal Tuhan. Apalagi kita kalau sekarang, misalnya dengar suara Tuhan aja nggak pernah, misalkan, apalagi kita merasakan jauh dengan Tuhan. Maka ini perlu saudaraku dalam karakter kita. Kendala hambatannya adalah bagaimana tahan nggak kita terhadap perubahan. Selanjutnya adalah environment stimulus negatif. Maka saudara, bagaimana di lingkungan kita yang dapat merangsang kehidupan kita, akhirnya kita negatif.
Saudaraku, nanti akan ada undang-undang yang tiba-tiba kalau itu disahkan, itu mengerikan, di mana tidak ada lagi pola dalam kehidupan keluarga. Maka anak tidak lagi menjadi hak orang tua, tetapi anak akan menjadi hak asuh pemerintah. Nah, saudaraku, maka ini yang perlu kita ketahui. Kalau tiba-tiba undang-undang itu dihalalkan, contoh, istrimu, istriku, istriku, istrimu, suamimu, suamiku, suamiku, suamimu. Kalau nanti itu ada seperti itu, bagaimana? Inilah tantangan kita di dalam keseimbangan antara karakter, iman, karunia, dan karisma dalam diri kita. Kalau kita yang orangnya suka berbuat negatif, pasti senang. Kalau orang yang ingin menikah lebih dari 2, lebih dari 1, maksud saya, wah senang. Maka ini sangat penting, ini hambatan kendala untuk membentuk karakter kita di akhir zaman. Bagaimana terhadap rangsangan lingkungan yang membuat akhirnya kita bisa terpengaruh negatif atau positif. Semua tergantung respon kita. Selanjutnya yang menjadi hambatan adalah di mana self-center. Kita hanya fokus ke pribadi kita hanya berpusat pada diri kita sendiri. Ini juga kurang benar. Karena kalau kita berpusat pada diri kita sendiri yang membuat kita sombong, membuat kita keras kepala, membuat kita yang nggak mau diatur, nggak ngikuti aturan main yang benar. Apalagi aturan main kerajaan surga. Ya saudaraku, maka jangan kita memiliki karakter yang hanya fokus kepada pribadi. Bahwa diri kita ini sudah dibeli, kita miliknya Yesus Kristus. Hidup kita ini bukan aku lagi, kata firman, tetapi Kristus yang di dalam aku. Maka kalau kita ngerti, maka kita tidak boleh self-centered, ya, berpusat pada diri sendiri. Tetapi kita mau belajar, kita berpusat kepada Tuhan, kepada firman Allah yang menjadi acuan kita. Sehingga kehidupan kita ke depan, pasti kita melihat suatu hal yang luar biasa. Pasti berhasil, pasti amat sangat baik. Tapi kalau kita fokus dengan pribadi kita, saudaraku, wah itu mengerikan. Ada pada waktu itu, dia anak Tuhan. Dia bisa menguasai bahasa, kurang lebih ada 10 bahasa. Dia anak yang pintar, anak yang cerdas. Bahkan bisa ketemu dengan Presiden Jokowi pada waktu itu. Bahkan mau diangkat untuk menjadi pejabat kata-kata. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata selidik punya selidik, dia nggak pernah mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah melibatkan Tuhan. Apalagi kebenaran firman-Nya. Dia fokus pada dirinya. Dia bekerja, karir, dia pinter memang. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya kena serangan kanker otak. Belum diangkat di dalam jabatannya. Tiba-tiba saya mendengar dalam berita, dia meninggal dunia. Saudara, orang yang berfokus pada pribadi, endingnya pasti sia-sia. Maka kita introspeksi diri kita. Apakah kita fokus pada pribadi kita? Sebab dunia ini yang menciptakan Tuhan. Kita harus jelas. Hidup kita ini karena hembusan nafas Tuhan, Ruach Elohim, Ruach HaKodes, Roh Kudus. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Tuhan. Dan kita warga negara kerajaan surga. Jadi kalau kita ini kembali istilahnya tidak mengandalkan Tuhan, hidup seenak kita sendiri,
maka saudaraku, kita bisa membuat akhirnya terkendala dalam hidup kita ini. Maka ini yang membuat kita harus sadar diri. Kita adalah warga kerajaan surga, kita akan kembali kepada Tuhan. Semua akan dihakimi orang-orang di dunia ini. Tapi kalau kita di dalam Yesus, Yesus adalah juru selamat. Maka kita pada waktu penghakiman, kita nggak dihakimi. Tetapi Tuhan akan berikan kita hadiah, yaitu mahkota. Maka bersyukurlah kita. Jangan kita fokus pada diri kita sendiri. Bahkan juga kita harus saling memperhatikan dengan orang lain, memperhatikan sesama. Kalau saudara masih ada keluarga, jangan karena kita sudah sukses, kita lupa orang tua kita lupa sama saudara-saudara kita. Jangan. Kesombongan itu ujungnya akan membawa hal yang tidak baik. Maka kita harus membentuk karakter kita yang baik. No self-correction. Nah, tidak ada koreksi diri. Kita tidak mau dikoreksi diri kita. Kita tidak mau ditegur, kita tidak mau dinasehati. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan kita abaikan. Tuhan sedang berbicara dengan kita abaikan. Itu juga akan menghambat pembentukan karakter. Sehingga karakter kita pasti munculnya tidak baik. Selanjutnya, saudaraku ya, faktor lingkungan terhadap karakter. Ya, bagaimana di situ? Ya, di situ ada kalau kita ini ya kan, apakah lingkungan itu menekan kita atau kita yang menekan lingkungan? Tepat guna lingkungan, mampu mengerti dan mempengaruhi lingkungan, memberi warna dan rasa. Faktor lingkungan dominan yang membentuk dan mempengaruhi diri kita. Jadi, faktor lingkungan terhadap karakter juga harus kita sadari. Ya, bagaimana lingkungan kita, bagaimana di sekitar kita. Kalau itu menekan kita lebih dominan, itu juga akan membentuk dan mempengaruhi diri kita. Kalau kita ngerti, kalau kita meresponi dengan baik, maka pasti karakter kita baik. Tapi kalau kita tidak bisa dan kita terpengaruh dengan lingkungan, ya kalau kita melihat di lingkungan keluarga kita semuanya marah-marah, kita pasti akan menjadi pemarah dan mudah emosi. Ketemu dengan orang pun juga yang nggak ada salahnya tiba-tiba juga kita benci. Karena apa? Sudah dikuasai oleh lingkungan yang menekan kita yang nggak baik. Maka kita harus bisa menguasai diri kita. Maka perlunya kita hidup di dalam Tuhan. Supaya kita juga menerima iman, menghasilkan iman, dan kita juga akan menerima karunia yang dari Tuhan, dan karisma yang dari Tuhan. Sehingga keseimbangan itu membuat kita yang tidak bisa jadi bisa. Misalkan contoh, Tuhan, kenapa masalahku seperti ini? Saudaraku, kenapa suami istri di tengah-tengah perjalanan hidupnya bisa berpisah dan cerai? Karena pasti yang pertama, mereka tidak sanggup untuk menerima apa adanya pasangan hidup. Kalau kita masih membanding-bandingkan dengan yang lain, ya bisa hancur. Kalau tuntutan-tuntutan kita lebih besar dari apa yang kita alami bersama dengan keluarga, ya bisa juga membuat berantakan. Ataupun memang faktor-faktor yang lain, karena kutuk juga bisa. Tetapi saudaraku, kebanyakan karena kita nggak mau saling mengalah. Kita punya karakter yang memblok masing-masing. Maka pentingnya kita konseling dalam membangun rumah tangga sebelum menikah. Harus dimulai dari sejak muda-mudi. Karena itu sangat penting. Orang yang membangun keluarga
sebetulnya itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Maka Tuhan sangat membenci perceraian. Maka ketika kita membangun rumah tangga, jangan kita tidak mau dikoreksi, fokus pada pribadi. Tapi kita harus saling peduli, melengkapi satu yang lain, menerima apa adanya pasangan hidup kita, dan di dalamnya ada kasih Tuhan. Kita punya iman yang sama, berdoa bersama. Pasti dalam kendala-kendala kita akan bisa hadapi. Karena kita percaya Tuhan yang membentuk kita dalam rumah tangga, pasti Tuhan juga yang akan menolong dan memelihara kita. Berikutnya, nah saudaraku, kita belajar di sini ya bagaimana ruang pengendalian diri, self-control room. Nah saudaraku, Tuhan harus menjadi pusat kita. Ya. Yang berikutnya, di situ gambarnya kayaknya ada yang hilang. Kalau di saya adalah Tuhan, itu God, itu di tengah, setelah itu family, setelah itu friends, setelah itu other. Jadi saudaraku, kita percaya bagian yang inti adalah Tuhan menjadi pusat. Setelah itu bagaimana kita di dalam keluarga. Setelah itu bagaimana kita dengan teman-teman kita. Setelah itu bagaimana dengan yang lainnya. Sahabat kita, teman kita, dan lain. Jadi jangan sampai kita balik ya. Bukan diri kita sendiri yang menjadi pusat. Pasti akan berantakan, akan bermasalah. Ya, dalam kehidupan kita kalau kita membangun rumah tangga atau hidup kita, walaupun masih sendiri, maka Tuhan yang akan tetap menjadi pusat hidup kita. Setelah itu keluarga. Karena sia-sialah orang yang membangun rumah tangga jikalau Tuhan yang tidak membangun. Itu firman Allah. Jadi dalam hidup kita, Tuhan menjadi fokus kita, menjadi senternya. Setelah itu adalah keluarga, sahabat kita, dan yang lainnya. Maka untuk cara mengetahui karakter yang perlu diperbaiki, apa kata Tuhan? Ya. Apa kata Tuhan? Pasti bagaimana kita tahu itu dari firman Tuhan. Kita berdoa, tanya Tuhan juga, supaya firman-Nya menjawab. Kita bisa juga berdoa atau bertanya kepada yang lebih senior, yang lebih rohani. Supaya kita bisa mendapat jawaban yang tepat. Termasuk bagaimana respon orang. Inilah untuk kita bisa mendapatkan ruang pengendalian diri kita. Bagaimana respon orang, ketidaksukaan orang, kritikan orang, masukan orang, nasihat orang, sharing orang. Segala sesuatu yang ada, maka tentunya kita selalu hadapkan kepada Tuhan. Supaya apa? Keputusan kita tidak salah, supaya kita tidak stres, kita tidak bingung, maka segala sesuatu Tuhan menjadi pusat. Jadi kita harus mengetahui karakter yang perlu kita ketahui, karena kalau kita dengan diri kita sendiri, pasti kita menganggap diri kita selalu benar. Pasti kita menganggap diri kita pasti yang baik. Yang menilai kita bukan diri kita, tapi orang lain. Termasuk apa kata firman Tuhan. Kalau saudara ngerti di sini, maka kita percaya saudara dapat mengendalikan hidup saudara dengan baik, sehingga menghasilkan karakter emas. Selanjutnya, saudaraku ya,
Nah, ada jebakan-jebakan yang terjadi dalam zona nyaman kita, comfort zone. Ya, dalam zona nyaman kita, saudara bisa lihat di situ, artinya ya banyak sekali kita segan untuk berubah, merasa tidak ada masalah, merasa paling benar, menyukai keamanan, ya kita suka bertahan, ya nggak peduli, pokoknya bertahan aja udah di hati, nggak mau, ya itu resiko kita, ya itu bisa membuat kita memiliki karakter yang kurang baik. Nah, termasuk juga ya bagaimana zona nyaman kita yang baru, di zona nyaman yang baru. Mungkin kita sedang ada di luar keluarga, misalkan sedang ada di luar kota, di luar negeri, atau di luar lingkungan yang biasa sehari-hari. Demikian juga di dalam zona nyaman yang baru kita. Apakah kita ada kemauan untuk berubah, mengembangkan karakter yang baru, menyadari kekurangan kita, meninggalkan kenyamanan, terbuka terhadap improvement. Maka kita percaya, saudaraku ya, maka kita tidak boleh dalam zona nyaman yang lama, tapi kita harus punya zona nyaman yang baru. Artinya, sesuatu kita bisa nyaman kok, kalau kita juga mau berubah. Jangan takut kita ketika berubah dari karakter kita yang jadi itu tidak bisa atau tidak baik. Saya percaya segala sesuatu perubahan itu kalau kita landasi dengan Tuhan, pasti positif. Kalau kita mau berubah dari sedikit demi sedikit, pasti juga kita akan melihat hasilnya. Ada orang yang bekerja, dia tidak tahan. Bagaimana dia mau diakui oleh majikannya kalau baru 1 bulan pindah kerja, nanti kerja lagi baru 1 bulan pindah lagi, resign lagi, dan dia pasti nggak akan mendapatkan sesuatu yang pasti. Seperti kita menanam buah atau pohon di dalam pot. Hari ini kita tanam, besok kita cabut, kita pindahkan yang lain. Nanti kita tanam lagi, kita cabut, pindahkan. Lama-lama kalau itu nggak benar, maka pohon itu akhirnya mati. Maka saudaraku, kita harus ada kemauan untuk berubah. Berubah yang baru di tempat yang baru, maupun di dalam keluarga kita, di luar kita harus berubah. Jangan kita selalu memakai cara hidup yang lama. Firman Allah katakan, kita tanggalkan manusia lama kita, karakter lama kita, hidup kita yang lama, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Mari kembangkan karakter yang baru yang baik, menyadari kekurangan kita, meninggalkan kenyamanan kita, dan terbuka untuk semua hal, ya apapun yang terjadi. Kita terbuka, ya jangan kita menutup diri. Orang yang menutup diri itu tidak baik. Tetapi kalau kita mau terbuka, ya maka segala sesuatunya itu luar biasa. Maka selanjutnya, saudaraku, proses untuk kita merubah karakter. Maka ada lingkaran perbaikan yang berkelanjutan, ya, di mana kalau kita ingin hidup kita penuh arti, knowing, maka di situ kita harus menyadari, aware, sadar dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa kita harus mau diperbaiki, mau ditegur. Kita sadar diri bahwa kita nggak bisa sendiri, kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Kita sadar diri, kita harus ada iman, kita harus hidup di dalam karunia dan karisma, itu harus seimbang dengan orang lain dan sebagainya. Ya, kita harus proses perubahan itu seperti itu, kita sadar, dan proses juga kita juga di situ ada desire to change, untuk kita memiliki keinginan untuk berubah. Kalau kita nggak ada keinginan untuk berubah, ya nggak bisa. Karakter itu bisa diubah, termasuk nasib kita. Nasib kita bisa diubah kalau kita mau berubah. Ya, kalau kita menjadi pemalas terus, hanya tidur-tiduran terus, ya kita nggak mau bekerja, ya susah. Demikian juga, ya komitmen harus kita lakukan, komitmen doing.
kita lakukan. Kita harus punya berkomitmen bagaimana kita mau berubah. Seperti seorang yang terikat dengan merokok, maka harus diawali juga dengan komitmen. Aku mulai hari ini nggak akan merokok. Dan saudara bisa lakukan dan dengan tindakan yang baik, pasti bisa. Tapi kalau saudara merasa, aku nggak bisa, ya nggak bisa terus. Maka hal apapun dilakukan dengan komitmen. Ya, ada perjanjian mungkin dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat, tapi itu benar-benar bertobat. Komitmen dengan Tuhan. Terus kita harus evaluasi ya. Kita evaluasi bagaimana kita mencerminkan kehidupan kita ini, kita sadari, kita koreksi, mungkin kita pada waktu sedang di depan kaca, kita bisa ngomong kepada diri kita sendiri, apakah aku ini bagaimana, baik atau tidak, dan sebagainya. Kita harus evaluasi selalu, ya, oh hari ini kok aku yang lakukan kok seperti ini, tadi kok bisa gagal, bagaimana tadi kok aku bisa membuat masalah, bagaimana, harus kita evaluasi supaya kita belajar kepada hal dan mengubah karakter kita dari yang jelek menjadi yang baik. Setelah itu ada komitmen ulang, ya, rekomitmen. Kita ulangi lagi komitmen kita benar-benar seperti kita ingat, kita lihat waktu Simon Petrus didatangi Tuhan Yesus pada waktu dia setelah menyangkal, Tuhan berkata, Petrus, mau apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya itu, dia jawab, ya Tuhan, benar Tuhan, kau tahu Tuhan, aku mengasihi kau. Sampai yang ketiga kalinya, dan sampai akhirnya Simon Petrus itu menangis. Dan saudara, maka demikian juga, kalau kita harus ada komitmen ulang, bahwa pernyataan hidup kita itu benar-benar kita mau berubah dari karakter kita. Nah saudaraku, ada banyak hal sebetulnya yang ada, tapi juga karena waktu, coba lihat selanjutnya saudaraku ya, karakter. Ya, karakter itu yang dominan, mana yang mempengaruhi kita, mana yang tentang sosial, ya, konseptual. Di situ ada banyak sekali, ya saudaraku ya. Kadang kita bagaimana, apakah kita berkemauan kuat, pantang menyerah, gigih, ya kita itu dinamis, kita aktif, bagaimana target tegar dan sebagainya. Maka pengaruh kita semangat, optimis, happy, passion, ya, adaptasi, bersahabat. Nah, di dalam dunia sosial, kita harus tenang, menguasai diri, baik hati, rendah hati, peduli, memperhatikan kita sebagai penolong, dan bahkan dalam konseptual di dalam hidup kita. Maka kita harus sabar, harus tulus, ya, kita membuka pikiran kita dengan pikiran yang luas, kita mau sebagai pendengar, dan dengan cermat. Selanjutnya, ada banyak sekali saudaraku ya, hal-hal slide berikutnya, maka saudaraku, saya lanjutkan lebih selanjutnya bahwa berkemauan kuat, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, maju terus, menyukai tantangan. Kalau kita gigih, tetap berusaha positif dalam semua situasi dan konsisten. Nah itu saudaraku, kalau kita mau pikiran, perkataan, perilaku, karakter kita yang baik, kalau kita sekarang mau berubah, ya seperti itu. Enggak mudah putus asa, maju terus, pantang menyerah, menyukai tantangan. Kalau kita sedang ada masalah, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut seperti orang Israel, tapi kita tahu diri supaya kita bisa mengatasinya. Maka semuanya kita harus ada kemauan yang kuat. Selanjutnya, saudaraku, set berikutnya, ya kalau dominan, kalau yang dominan, saudaraku ya, maka hal yang praktis ketika dinamis aktif, mari kita punya inovatif, berinisiatif, ya, jangan hanya itu-itu aja. Mari, kalau misalkan kok aku seperti ini ya, maka apa yang harus aku lakukan? Nah, misalkan kita punya usaha satu gagal, kok usahaku ini gagal bagaimana ya? Mari kita kembangkan menjadi lebih baik, menjadi lebih besar. Misalkan, sehingga semuanya akan bisa menghasilkan. Maka perlu juga kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memiliki iman tadi, juga kita punya karisma, kita punya karunia yang daripada Tuhan. Sehingga orang yang hanya kecil bisa besar.
di Bekasi dulu pernah ada. Ya saudaraku, dia hanya jualan bubur ayam. Tapi entah bagaimana, karena di situ dia punya iman, dia percaya jualan buburnya akan berhasil, dan disertai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dia bisa membuat bubur ayam itu disukai banyak orang dan memiliki karisma yang baik. Bahkan dalam hidupnya dia punya karakter, dia berkomitmen, dia lakukan untuk melayani Tuhan juga, untuk menopang pekerjaan juga. Apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba dia sebetulnya Tuhan ubahkan bubur ayam yang warung kecil menjadi restoran, dan akhirnya dia bisa punya mobil-mobil mewah. Dia menjadi orang kaya. 100 juta, 500 juta kecil bagi dia untuk menabur pekerjaan Tuhan. Bahkan dia juga punya sekolah, mendirikan sekolah Kristen yang besar yang ada di Tangerang. Dan semuanya karena apa? Dia mau inisiatif, inovatif. Mari kembangkan apa yang ada, jangan menyerah, jangan putus asa ketika saudara gagal satu. Mari coba dan coba lagi, libatkan Tuhan, biar karunia Tuhan nyata, sehingga kita diberikan karisma, sehingga mengerjakan. Bahkan di akhir cerita saya, ada orang dari Amerika, tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, nggak tahu bagaimana, dia disuruh balik ke Indonesia. Dia tinggal di Cikarang. Tiba-tiba dia dengar Tuhan, kamu buat roti. Dia nggak bisa buat roti, belum pernah. Tapi karena dia dengar itu Tuhan yang suruh, imannya timbul. Dia mulai belajar membuka, dia minta orang bekerja, dia sewa, dan akhirnya apa? Dia sekarang menjadi suplai roti. Pabriknya lebih dari 5 pabrik. Dan setiap ada acara gereja tertentu, dia berikan rotinya gratis untuk dimakan oleh orang-orang yang beribadah. Sampai sekarang, dia bisa membuat di Kelapa Gading, di mana-mana. Itu semua karena dia ngerti. Jadi ada kemauan yang kuat, pantang menyerah, gigih. Ya, ada target, orientasi targetnya apa. Kalau dia bekerja, kita untuk apa? Kalau kita bekerja untuk membangun diri sendiri, untuk memperkaya diri, tentunya pasti Tuhan juga nggak mau. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang positif, pasti kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, kalau hal yang jaga dominan, selanjutnya, kalau kita tegar, ya, maka peganglah prinsip Anda. Tidak mudah goyah, kokoh, tidak mudah putus asa. Ayo pegang prinsip yang ada, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip bagaimana kita harus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kuat, gigih tadi. Ya, jangan mudah goyah. Ketika saudara mengerjakan satu, jangan langsung putus asa, marah, dan kecewa. Tapi ayo terus gunakan, miliki prinsip yang baik. Misalkan, aku harus bisa, aku harus berhasil, karena aku tahu hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan, misalkan. Ya, itu bisa saja. Dan saudara jangan goyah. Misalkan, apa kamu bisa begini, enggak. Kalau itu memang talenta yang dari Tuhan, kalau ada karisma dan karunia yang Tuhan beri, kalau mau percaya, maka semuanya pasti jadi luar biasa. Selanjutnya, maka ada hal yang membuat kita menjadi suatu pengaruh yang luar biasa. Semangat, optimis, ya saudaraku ya, kemauan yang kuat, gairah bekerja, tidak pasif, bersikap positif, tidak mudah cemas, percaya diri. Nah itu terus selanjutnya, dan kita juga selalu ada happy passion, senang melakukan kegiatan, tidak terpaksa melakukan sesuatu. Ini sudah kita mencerminkan karakter-karakter kita yang baik. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa, selalu adaptatif,
di mana mudah menyesuaikan, ya kan, diri dapat menyesuaikan terhadap situasi lingkungan. Kalau dulu kita mungkin acuh tak acuh, nggak peduli, tapi kita bisa melihat, mungkin kita menyadari kehadiran kita karena Tuhan tentukan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita juga harus bersahabat, ya. Ada suatu pengaruh yang besar, kita menjadi orang-orang yang mempengaruhi, ya. Yang dulunya mungkin kita minder, sembunyi, kita tidak dikenal. Akhirnya kita dikenal. Selanjutnya, slide berikutnya ada sahabat. Upayakan banyak teman, relasi, jangan menyendiri, tingkatkan interaksi. Mari, apalagi kalau sekarang kerjanya kita sekarang dalam sosial media, ya aduh begitu canggihnya, begitu kita harus ada dengan dunia orang lain. Kalau kita sendiri tidak bisa, kita perlu orang lain. Nah, dengan hal sosial, maka kita harus tenang, penguasaan diri. Slide berikutnya tentang bagaimana kehidupan kita sosial, ya. Kita harus menguasai diri kita, jangan terpengaruh dengan yang lain, ya. Jangan reaktif, tidak emosional, berpikir baru bertindak. Ada banyak orang mengerjakan dulu baru berpikir, salah. Saudara benar-benar matang supaya kita benar-benar menjadi orang yang berbeda. Maka marilah kita menjadi orang yang baik hati, rendah hati, peduli, dan memperhatikan, tidak menyakiti orang, proaktif, menghindari konflik. Dan selanjutnya orang yang rendah hati, slide berikutnya, mengutamakan orang lain, tidak menonjolkan diri, menerima perbedaan. Inilah ciri khas kita, karena kita harus menjadi terang dan garam dunia. Kita harus diketahui banyak orang, bukan pelita yang ada di bawah tempat tidur, atau pelita yang ada di bawah gantang, tidak, tetapi di atas gunung, supaya kota yang sunyi, yang tersembunyi, orang bisa lihat bahwa ini loh, kita dipakai Tuhan. Ketika kita ada di Amerika, ketika kita ada di Eropa, dimanapun, kita jadi berkat. Ya, kita menjadi orang yang tidak sombong, menerima perbedaan, peduli, memperhatikan, belajar mengerti orang, memperhatikan kebutuhan dan persoalan orang lain. Karena Tuhan juga demikian. Tuhan itu sangat memperhatikan anak-anaknya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang, bahkan dikatakan firman Allah, masgullah Tuhan, ya. Tuhan itu benar-benar punya sikap yang sensitif dalam sense belonging. Dia itu Tuhan yang penuh dengan kasih, peduli, ya. Sekalipun kita lihat ada banyak orang pada waktu itu sampai mengikut Yesus, Tuhan suruh duduk dan Tuhan berdoa supaya mereka mendapat makanan, sehingga mujizat 5.000 orang diberi makan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak hal yang lainnya. Dan bagian susah kita harus berikutnya adalah kita sebagai penolong, membantu orang, biasakan berbagi dan murah hati. Kalau kita diberkati untuk menjadi berkat, kita bukan lagi dilayani, tapi kita melayani, ya, seperti itu. Konseptualnya, kita harus sabar. Terus slide berikutnya, open mind, pendengar cermat. Maka kita hal yang praktis dalam kehidupan kita. Kita harus sabar, harus tulus, jangan cepat marah, tidak memaksa kehendak, tetapi tenang dalam situasi sulit, jujur, tidak manipulat, memiliki motivasi yang benar. Selanjutnya, open mind, mampu menerima perbedaan pendapat, terbuka terhadap masukan dan saran, cepat mendengar, lambat berbicara, belajar mengerti orang lain, mengerti baru berbicara. Jadi saudara, memang semuanya ini tidak mudah untuk kita jalani, untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mau belajar dari hal-hal yang kecil, untuk kita mau berubah, untuk kita mau dibentuk karakter kita, sehingga akhirnya karakter kita baik, kita memiliki iman yang baik, dan akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dipercayai oleh Tuhan. Slide berikutnya, maka itu rangkuman. Slide berikutnya tadi sudah itu. Nah, ini rangkumannya, saudara, seperti ini. Dan slide berikutnya, pola sosial, ya, bagaimana kita membawa kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini, ya saudaraku, kita percaya, maka kita boleh bergerak menjadi orang yang ramah. Dan ciri-ciri saudaraku, selanjutnya,
slide berikutnya, saya singkat waktu bahwa ada banyak hal, ya, bisa nanti saudara perhatikan di situ bagaimana ciri-ciri pola sosial ya sangat besar, sikap bagaimana dalam kelompok, kekuatan utama kita di situ ya, kita harus benar-benar ya mengambil inisiatif. Nah ini memang perlu pelajaran yang lain, ini hanya sebagai tambahan aja. Selanjutnya juga ada di situ ya bagaimana tentang kelemahan, bagaimana tentang termotivasi oleh apa ya, kita bisa lihat di situ. Nanti saudara bisa pelajari. Selanjutnya saudara bisa slide berikutnya juga ya saudara ya, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana ketika kita menjadi berlaku di bawah tekanan ya, maka kita jangan sampai memiliki karakter-karakter yang tidak baik ya, jangan sampai kita menyerang atau hal yang lain lah, pokoknya yang negatif tidak bisa kita lakukan. Slide berikutnya juga bagaimana kita boleh memanajemen waktu, pengambilan keputusan. Tadi sudah tekanan, ada manajemen waktu, itu sudah kelewat sebentar, sedikitnya lagi di atasnya sedikit, manajemen waktu kita bagaimana komunikasi kita ya, dan selanjutnya situasi yang dikehendaki dan apa yang perlu kita pelajari. Slide berikutnya. Jadi saudaraku, semua hal ini apa yang saya boleh bagikan sebetulnya memang perlu waktu yang lebih lagi, tetapi setidaknya pada malam hari ini kita sudah belajar tentang karakter, tentang karunia, karisma, dan iman. Itu semua harus seimbang. Mari saudaraku, biarlah di akhir zaman ini kita menjadi orang-orang yang dipercayai Tuhan, orang-orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Kita bukan orang-orang yang murtad atau orang-orang yang melupakan meninggalkan Tuhan. Sebab apa? Di luar Tuhan kita sia-sia. Di luar Tuhan kita akan binasa. Maka oleh karena itu saudaraku, mari benar-benar kita pegang hidup kita ini. Pilih yang mana? Terserah saudara. Di firman Allah di dalam kitab Wahyu, dalam pasal yang terakhir berkata bahwa biarlah yang jahat terus berbuat jahat, yang benar terus berbuat benar, yang kudus biarlah tetap berbuat kudus, katakanlah seperti itu. Maka sekarang tergantung kita. Maukah kita memiliki karakter yang baik, memiliki iman di dalam Yesus, percaya, pegang erat-erat, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, dan sampai akhirnya kita dilengkapi dengan karunia-karunia yang dari Tuhan, sehingga kita memiliki karisma yang Tuhan berikan, yang benar-benar di posisi kita, di musim kita, di zaman kita, bahkan di akhir zaman ini, kita menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya malam ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu acara channel Sema Adonai seminggu ke depan ya Bapak Ibu. Baik, dimulai dengan besok hari Rabu 31 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman dengan tema lapar akan Allah, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Lalu kemudian di hari Kamis 2 Februari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah emosi. Wah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari, dan kali ini yang menjadi narasumbernya
adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH. Biasanya kan Pak Dedi Kurniawan ya Bapak Ibu. Ya, dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Aling. Dan selanjutnya di hari Jumat 2 Februari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kali ini mengenai materi teologia proper dan ini sudah masuk sesi keempat. Nah, jadi ini berseri ya Bapak Ibu untuk kelas ini dan temanya adalah part kedua, cara Allah memperkenalkan diri. Yang pertama itu sudah ya Bapak Ibu di minggu lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, nah ini adalah mengenai channel baru kami ya Bapak Ibu. Jadi channel Sema Adonai diganti namanya dengan ini Cahaya Firman. Jadi tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, yaitu yang bernama channel Cahaya Firman. Dan contohnya adalah ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mensubscribe channel Cahaya Firman dengan mengetik @Cahaya Firman. Nah, seperti ini logonya Bapak Ibu dan ini seperti ini untuk mensubscribe-nya ya. Baik, selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi kami, terus ibadah online kami, dan juga renungan dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, itu diadakan setiap, untuk renungan Pak Daniel itu setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, itu semua hanya ada di dalam channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu sekalian harap tolong subscribe channel Cahaya Firman kami dan juga men-share-nya kepada yang lain sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Nah, karena waktu sudah semakin larut ya Bapak Ibu, maka untuk sesi tanya jawabnya bisa dilanjutkan setelah kelas pembelajaran ini berakhir ya. Jadi nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya masih bisa stay di dalam kelas ini untuk bertanya dengan Pak Daniel Rukrisno ya. Untuk sekarang ini karena waktu juga sudah semakin larut dan kelas kita sudah sampai 2 jam sesinya, maka kita tutup ya kelas ini Bapak Ibu sekalian, dan silakan Pak Daniel untuk closing statement dan mimpin doa berkat bagi kami ya Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan bagi kami malam hari ini. Kami boleh belajar akan apa yang kami pelajari hari ini tentang karakter, tentang iman, tentang karunia dan karisma. Engkau bawa kehidupan kami, Bapa, sehingga kami benar-benar kehidupan kami mencerminkan akan karakter Kristus. Kehidupan kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami. Dan Engkau membawa kami Tuhan dengan kemampuan, bahkan dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Karunia dan karisma yang daripadamu untuk membuat hidup kami semakin dibawa Tuhan untuk menggenapi rencanamu. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, kami menjadi jawaban, kami menjadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menolong, menyelesaikan masalah, situasi, kondisi apapun Tuhan. Karena Engkau sedang memakai kami. Jadikan kami adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami, mari Tuhan,
percayakan kami hal-hal yang lebih besar lagi, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di tengah-tengah tantangan dunia, kehidupan dunia, hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini, kami percaya Engkau tetap membawa kami. Kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, dan hidup kami tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga sampai Engkau datang Tuhan, Kau dapati kami setia, memiliki karakter Kristus, sehingga kami dapat perkenanan bersama Engkau dalam kerajaan surga. Maka pada malam hari ini Tuhan, bahkan setiap anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama untuk mendengar apa yang hamba sudah sampaikan malam hari ini, maka Engkau memberkati mereka semuanya. Bahkan setiap mereka juga yang menyaksikan siaran ulang pun, Tuhan juga menjamah dan memberkati kami. Bapa, kami bawa setiap pergumulan, persoalan, masalah anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membuka jalan, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menjawab dari tempat kudus-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan segala sesuatu kehidupan kami menjadi lebih baik, sehingga kami boleh mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Maka malam hari ini Tuhan, kami boleh mengakhiri acara kami. Mari Engkau menjamah kami, maka buatlah hidup kami bertambah-tambah iman kami, bertambah-tambah karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga membuat semuanya menjadi ajaib dan luar biasa. Tuhan yang menjaga keluar masuk kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, dan kami boleh menuai dari apa yang kami tabur. Sehingga Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sukses dan berhasil, orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Maka hari ini kami percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, akan penyertaan kuasa Roh-Mu dalam kami, juga akan cinta-Mu yang membuat kami kuat, yang membuat roh kami menyala-nyala, yang membuat kami tetap berpegang teguh, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kami masuk dalam surga kekal. Terima kasih Tuhan, kami menutup acara kami hari ini. Setiap firman yang sudah kami terima, jadi rema, jadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, bahkan Engkau memberkati wadah Sema Adonai 2024. Setiap channel-channel yang anak-Mu punya, media-media yang dipakai diberkati Tuhan, sehingga kami semuanya menjadi berkat bagi orang-orang, terutama bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami serahkan kepada-Mu. Jadi seperti yang Kau mau, di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya bagi kami malam ini. Sudah memberikan kami pencerahan dan juga paradigma pemikiran yang baru dan yang benar ya Pak. Dan Ya, semoga pelayanan Pak Daniel diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, di hari Selasa, di pukul yang sama juga, pukul 21:10
dan waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lagi lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.